beberapa mungkin ada yang sudah terjun ya Pak ya? Operasi Mantap Berata itu dimulai tanggal 19 Oktober. Oke, Ya, bahkan sudah hampir 1 bulan lamanya ya. iya, iya. Jadi memang sudah semantap itu ya untuk kita bisa mengawal pemilu 2024 nih Hotners. Ya. Nah untuk Hotners yang ingin bertanya ya terkait dengan tema kita hari ini, bisa langsung lempar aja di live Instagram kita di @hotradiosserang atau di WhatsApp Hot Radio Serang di 0812 841918882. Nanti akan Mila bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan dan bisa langsung dijawab nanti sama Pak Meriadi ya selaku Insya Kasubdit Penmas Allah. Dithumas Polda Banten ya biar langsung terjawab nih. Biar nggak ada kisruh lagi di circle pertemanan ya. Jangan sampai pertemanan rusak gara-gara pemilu ya. Iya. Jadi untuk Hotners jangan kemana-mana, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio ya, karena kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Meriadi dalam program biasa, Bincang Apa Saja. So, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio Today's Bias Music Hotners kembali lagi bersama Mila dan Bapak AKBP Meriadi selaku Kasubdit Penmas Bithumas Polda Banten ya, dan kita masih akan berbincang-bincang seputar dengan pemilu 2024 yang mana tadi banyak banget ya udah dijelaskan oleh Pak Mer sendiri karena untuk mengawal pemilu 2024 yang menciptakan pemilu yang aman, damai ya. Ini sudah dibentuk nih Hotners yang namanya OMB, Operasi Mantap Brata, yang memang itu ada banyak unit-unitnya ya, yang pastinya bisa menjadi pendukung untuk mengawal pemilu 2024 nanti. Nah, yang jadi penasaran adalah jumlah dari anggota OMB sendiri nih Hotners ya. Ini Mila masih penasaran nih Pak, yang termasuk ke dalam OMB ini ada berapa personil sih Pak untuk diterjunkan ke lapangan, maksudnya untuk ke TPS-TPS nantinya gitu? Di dalam pelaksanaan operasi, kita paling maksimal digunakan yaitu ada 2/3 kekuatan dari personil kita, ya. Mhm, Untuk Polda Banten itu, jumlah personilnya kurang lebih itu ada mhm, 7.250 oke. personil. Nah, yang sudah untuk mengawal pemilu ini masuk dalam, struktur dalam Mhm, pengamanan, pemilu atau operasi OMB ini sebanyak 4.015 oke personil, ya, gitu. oke. Dan Sip. ini pastinya, dibantu juga ya, Pak, ya, dengan beberapa perangkat lain ya? Iya, mmm, kita kan harus bekerja sama ya, Mhm, gitu, bekerja sama dengan, ya, instansi terkait mhm, yang, berhubungan dengan pemilu. mhm, Seperti nanti waktu pelaksanaan pengamanan di TPS, mhm, kita itu akan dibantu sama Limas, oke, ya, gitu. Nah, untuk penegakan hukum misalnya, itu ada Gakumdu. mhm, Gakumdu itu kerjasama terdiri dari kejaksaan, mhm, ya, ada polisinya, gitu. Kita tidak bisa berdiri sendiri gitu mhm, ya. oke, Ya, kita harus ada bantuan dari mengingat segala kekurangan kita, mhm, kita perlu adanya bantuan dari instansi terkait, terutama juga bantuan dari masyarakat ya pasti itu mhm. ya peran aktif masyarakat. Oke. Jadi memang walaupun, ini cukup banyak ya sekitar 4.000 lebih ya yang sudah diterjunkan ke lapangan nih Hotners, Hmm. tapi tetap nih Hotners yang namanya pemilu juga ini butuh yang namanya kesadaran dari masyarakat juga ya untuk bisa menciptakan pemilu 2024 ini yang damai, yang tertib ya, yang pastinya mantap betul ya. Iya, ya benar sih. Jadi nggak cuma dari Polda Bantennya aja nih, nggak cuma dari pihak kepolisian, nggak cuma dari, perangkat petinggi-petinggi, instansi yang lain ya untuk menciptakan, keamanan, tapi juga dari masyarakatnya juga nih Hotners. Jadi untuk Hotners, mungkin bisa menjadi salah satu pelopor untuk keamanan pemilu 2024 setelah mendengarkan obrolan kita pagi ini ya. Insya Allah bisa. Nah, lalu untuk situasi dari, wilayah hukum Polda Banten sendiri nih Pak, ini pemilu pada tahun 2024 ini, bagaimana sih situasi umumnya sendiri? Kalau kita itu ya penduduk kita itu Mhm, untuk
Provinsi Banten itu sekitar 12 jutaan. Tetapi kan kalau wilayah hukumnya Polda Banten itu hanya meliputi 6 polres saja, Oke. yaitu Serang Kabupaten, Serang Kota, Mhm. Tangerang Kabupaten, Mhm. Lebak, Cilegon, dan Pandeglang. Oke. Ya, itu penduduknya sekitar ya berapa kalau nggak salah itu sekitar 7 jutaan ya Mhm. penduduknya ya. Karena yang sisanya masuk ke wilayah hukumnya metro Oke. ya gitu. Nah, kalau masyarakat tidak berperan aktif dalam Mhm. menjaga keamanan itu, mengingat tadi jumlah polisinya cuman 7.000 Mhm. dibanding 7 juta, berarti kan 1 banding 1.000 lebih ya. Mhm. Nah, satu polisi kalau mau diawasin sama polisi berarti satu polisi mengawasin 1.000 orang apa ya? Logis nggak gitu. Makanya kita minta peran aktif dari masyarakat Mhm. untuk bekerja sama menjaga keamanan, apalagi pada saat-saat situasi pemilu. Mhm. Nah, untuk yang udah terdaftar berdasarkan data Mhm. yang kita dapatkan ya, daftar pemilih tetap itu sebanyak 5 juta ya, lima Mhm. juta 533 Mhm. 97 jiwa Mhm. yang akan menggunakan hak suaranya di 20.740 TPS Mhm. Oke. ya gitu. Nah, tanpa kesadaran masyarakat untuk menjaga situasi keamanan, menyadari, oh ini bahwa pemilu ini saya harus menjadi tauladan, Mhm. menjadi orang-orang yang baik. Tujuan saya adalah memilih pimpinan atau orang yang bisa mewakilkan, menyuarakan, Mhm. memimpin negara Indonesia selanjutnya dengan baik. Oke. Ya, kita dalam pemilu nanti tentu mungkin dari person per person itu ada yang berbeda gitu Mhm. ya. Oh, pendapatnya berbeda. Oh, calon A begini loh, calon Mhm. B begini. Mhm. Oh, dari fraksi ini apa, menurut saya A, fraksi Mhm. ini menurut saya B gitu Mhm. kan. Itu akan ada Oke. perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan juga ada. Mhm. Tetapi kita minta untuk diutamakan adalah persatuan dan kesatuan Mhm. Indonesia. Mhm. Seperti itu. Oke. Memang ini, kayaknya setiap pemilu ya, Pak, itu yang dikhawatirkan ya, terjadinya perbedaan sehingga menyebabkan chaos ya. Iya, Nah, ini diharapkan ketika pemilu 2024 ini tidak ada lagi nih Hatnas yang, mungkin terbakar emosi karena perbedaan ya, karena perbedaan itu indah ya, Pak, ya. perbedaan itu indah. Ya, benar. Tapi ya bagaimana kita menyikapi perbedaan itu sendiri nih, Ya. jangan sampai terjadi chaos ya. Iya. Karena itu kan perbedaan itu udah dari apa ya, secara alamiah ya, Mhm. dan itu udah kehendaknya Allah gitu ya. Mhm. Mhm. Ada siang, ada malam, Nah. ya kan? Adanya di ini apa, kita berbeda jenis kelamin Mhm. dan berbeda suku agama, berbeda. Kata Allah itu saya ciptakan kalian bersuku-suku ya, Mhm. berbeda-beda ras untuk saling mengenal. Nah, Oke. perbedaan itulah sehingga kita mengenal Mhm. karakter orang, mengenal kalau tiba-tiba, kalau kita mengenal kan kita nggak bisa, Mhm. memilih ya gitu. Mhm. Nah setelah kita apalagi sekarang kan banyak di dunia maya itu, Mhm. dunia digital, itu kita bisa mendapatkan referensi ya Mhm. tentang siapa yang akan kita pilih gitu. Mhm. Tapi jangan salah 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 ini ya, jangan sampai terprovokasi dengan Mhm. misalnya, saya pilihnya A, nanti kayaknya enggak ini di situ banyak mungkin ada hoax, Mhm. ada, hate speech di Mhm. dalamnya, itu jangan sampai kita, terbawa dengan hal tersebut. Mhm. Iya, Pak, ini ngomong-ngomong soal digitalisasi ya, Pak, ya, ini, apakah dari Polda Banten sendiri nih ada nih, Pak, untuk sosialisasi atau mungkin edukasi ya untuk, yang mungkin masyarakat yang digital gitu, untuk mengetahui tentang pemilu 2024 nantinya gitu? Karena memang namanya digital sendiri ini kan pasti ada aja nih, Pak, yang namanya berita hoaks ya. Iya, Dan banyak juga nih komen-komennya yang justru malah, semakin menimbulkan ke arah konflik gitu. iya, Yang satu membela partai A, yang satu membela partai B gitu, dan iya. terjadilah perdebatan di kolom komentar gitu. Ini bagaimana sih, Pak, caranya untuk, Polda Banten menyikapi hal tersebut gitu? Saya rasa, anak-anak Indonesia ya, seluruh bangsa Indonesia itu
cerdas ya. Mhm. Semuanya sudah terbuka teknologi, kita sudah mengenal teknologi, berarti kita itu tergolong orang-orang bukan yang idiot ya Mhm. tentunya ya, atau kita bukan orang-orang yang yang bodoh. Mhm. Kita semua adalah orang-orang yang cerdas ya. Mhm. Cuman dalam bermedia sosial itu tidak cukup dengan kecerdasan saja. Oke. Nah, yang kita anggap mereka bisa membaca, berhitung, menggunakan teknologi, itu adalah kecerdasan dari intelijensianya atau IQ-nya. Mhm. Dan di saat kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, yang kita butuhkan adalah kecerdasan emosionalnya, Mhm. ya. Kecerdasan emosional bagaimana kita mengendalikan diri. Mhm. Katanya itu always positive thinking, Mhm. ya gitu. Harus berpikiran yang positif selalu ya gitu kan. Nah, terus setelah itu, kalau kita memang, berita-berita yang nggak benar, Mhm. itu udah kalau kita nggak mampu untuk mencari kebenarannya, udah cukup di kita aja gitu. Oke. Jangan transmisikan, Mhm. jangan di-share Mhm. katanya itu, karena kita memang nggak tahu. Mhm. Nah, apabila eee, kita tahu pun kita harus berhati-hati untuk nge-share itu, Mhm. gitu ya. Nah, apakah ada manfaatnya? Oh, ini nanti kalau ini saya sebarkan akan membuat suatu permasalahan ya, Mhm. gitu. Nah, misalnya seperti ini, seperti fenomena domino. Nah, Mhm. mungkin kita pernah nonton di YouTube itu domino itu yang sudah disusun gitu kan. Mhm. Ketika kita selenting satu gitu kita treng katanya kan belamburan Oke. kemana-mana pecah kemana. Nah, Mhm. begitu kira-kira. Satu yang membuat provokator atau Mhm. provokasi itu bisa mempengaruhi seluruh perasaan, jiwa, bangsa Indonesia ini Mhm. seperti itu. Maka berhati-hati jangan kita menjadi sesuatu sumber dari permasalahan tersebut. Mhm. Nah, berdasarkan kita juga sebagai warga Banten ini orang-orang yang terkenal dengan religius. Nah, Mhm. sesuai dengan sunnahnya Rasul, ketika petunjuk Rasul Nabi Muhammad SAW, apabila kita menerima suatu informasi atau berita, hendaklah kita tabayun. Mhm. Kita mencari informasi itu kebenaran informasinya, Mhm. ya. Setelah itu kita janganlah berburuk sangka katanya kan, zan atau suudzon, Suuzon. ya gitu ya, jangan kita harus selalu berbaik sangka Mhm. gitu. Kalau kita selalu berbaik sangka, segala sesuatu itu pasti ada positifnya buat kita. Mhm. Nah, selanjutnya tadi selain kita nanti kecerdasan tadi kita harus juga didukung dengan kecerdasan Mhm. religius ya gitu ya, kecerdasan kita terhadap terhadap agama ya, Mhm. pengetahuan kita terhadap agama. Sehingga kita tadi Rasulullah misal, kalau kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka kamu harus bertawakal saja Mhm. apa yang terjadi. Tetapi kamu bukan pembawa atau penyebab suatu permasalahan. Mhm. Sehingga kita itu masuk orang yang beruntung dan itu harapan kita ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Ya memang, ini yang cukup sulit ya, Pak, ya, untuk menekan, penyebaran hoaks di media sosial Iya, karena emang udah sebanyak itu dan luas banget gitu ya jangkauannya. Nah, ini sebagai masyarakat juga kita harus pinter-pinter juga ya, Pak, ya? iya. Gini, ketika Anda salah, Mhm. ya, salah. Misalnya Anda mengeluarkan suatu hoax atau berita bohong, ya, atau hate hate speech Mhm. atau misinformation, Mhm. itu akan berefek kepada dia sendiri. Mhm. Bisa dikenakan undang-undang, Oke. gitu. Ini saya bacakan aja ya, karena Mhm. ini undang-undang nggak boleh salah ya, gitu ya. Nih, apabila ya tindak pidana kejahatan sosial media ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal Mhm. 4 Ayat 1 tentang KUHP. Mhm. Kitab Undang-Undang Pidana, Mhm. Hukum Pidana, apabila dengan sengaja menyebarkan berita bohong, diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Oke. Ya, gitu. Nah, selanjutnya di undang-undang yang sama yaitu KUHP pasal 15 menyiarkan suatu berita berlebihan atau tidak wajar dengan Mhm. ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Mhm. Terus ada lagi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu nomor 19 tahun 2000.
16 salah Mhm. satunya yaitu pasal 28 Mhm. ayat 2 yakni mendistribusikan. Nah, jadi bukan kita sebagai sumber aja Mhm. ya, bukan kita pembuat berita atau pembuat hoax saja yang ini. Mhm. Kita yang mendistribusikan juga akan kena. Oke. Ya ini ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya, pasal 28 ayat 2 yakni distribusi dan mentransmisi berita berisi kebencian ras, agama dan golongan dengan ancaman hukuman. Nah, ancaman hukumannya di pasal yang berbeda yaitu pasal 5A undang-undang yang sama yaitu maksimal 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar. Oke. Terus di undang-undang yang sama pasal 29 Mhm. mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang Mhm. berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi akan dijatuhkan ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal 45B Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang ITE maksimal 4 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta. Nah, Oke. itu hati-hati. Mhm. Mungkin itu hukumannya cuma 2 tahun penjara, Mhm. itu maksimal bisa dikurangi. Tetapi begini, ya hukum sosial itu kan paling berat ya. Mhm. Ketika kita sudah masuk ke dalam sel atau Mhm. kita di penjara, Mhm. maka akan kita mendamba titel kita ya, Mhm. yang akan terkait selamanya ke hidup kita. Mhm. Dan ada tercatat di kepolisian bahwa itu adalah mantan narapidana. Mhm. Itu catatannya tuh mantan napi. Walaupun 2 bulan, 3 bulan penjara itu catatan di kehidupan kita ada. Mhm. Oh, kita pernah di penjara loh, gitu. Mhm. Hanya walaupun itu disengaja maupun tidak disengaja, namanya kalau sudah diproses hukum Mhm. dan putusan pengadilan menyatakan dia dihukum, lihat titelnya dalam kehidupannya yang tidak bisa dihapus adalah mantan narapidana. Mhm. Itu. Dan itu memang sudah banyak, contohnya ya, Pak, ya, yang mungkin mereka adalah, pengedar ujaran kebencian Iya, ya, iya, yang memberikan berita-berita palsu, iya, iya, informasi-informasi iya, palsu, dan itu sudah banyak ditindak nih Hotners, dan itu iya, mungkin bisa menjadi pelajaran buat Hotners ya, iya, supaya lebih bijak dalam bermedia sosial ya. Ini apalagi untuk, ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya, iya, yang iya, kayaknya asal share-share aja nih, ngelihat di grup langsung iya, share gitu iya, ya, mungkin bisa dibaca dulu, bisa dipahami dulu gitu ya. Jangan asal langsung share atau mungkin jangan asal langsung menjustifikasi iya. kalau, berita itu benar gitu ya, karena Saring sebelum sharing. saring sebelum sharing. Iya. Oke, keren banget ini ya. Dari Pak Amer itu, tadi ada beberapa yang memang sudah, dijabarkan nih Hotners. Jadi untuk Hotners yang masih mau bertanya masih, ada waktu beberapa menit lagi ya, dan ini ada pertanyaan nih Pak Amer, Mhm. ini datang dari Pak Petrus, lokasinya tidak disebutkan, katanya dari Pak Petrus ini sering banget kalau lagi ronda, ini teman-temannya lagi pada ngobrolin tentang pemilu, tapi karena dia males ya, jadi lebih baik untuk pergi aja nih, karena takut terbawa emosi. Nah, itu kira-kira dari Pak Petrus sendiri nih, apakah sikapnya sudah benar atau memang harusnya dia yang, memberikan suaranya juga nih, Pak? Itu Pak Petrus sudah sebagai sikapnya itu menurut saya lebih baik ya Mhm. gitu kan. Karena kecerdasan emosionalnya Pak Petrus Mhm. itu lebih lebih tinggi gitu Mhm. daripada kita berdebat nggak karuan Mhm. dan akan menimbulkan permusuhan Mhm. antara keduanya. Dan kan kalau kita berdebat itu pasti ada rasa nggak nyaman kalau kita salah ya, Iya. kalau kita dikalahkan walaupun kita benar. Mhm. Tetapi orang nggak mengakuin itu kan akan ini. Tapi saya lihat Pak Petrus di Mhm. sana lebih daripada bikin ini keributan dan Mhm. menghindari, tentu dia akan bijak Mhm. ya dan kecerdasan emosionalnya cukup. Mhm. Yang penting saya pergi aja Mhm. daripada nanti bikin onar Mhm. atau bikin permasalahan sehingga hilangnya silaturahmi ya Mhm. seperti itu. Jadi artinya bukan sikap apatis ya, Pak, ya? Bukan sikap apatis. Oke. Kalau masalah yang mungkin Pak Petrus lebih lebih paham dia Mhm. untuk lebih banyak knowledge-nya, Mhm. pengetahuannya. Mungkin dia sudah punya pilihan yang memang di hatinya ininya. Setiap orang ketika kita ya Mhm. mendukung satu orang, Mhm. maka kita akan mendukung dia gitu Mhm. kan. Walaupun menurut kita benar, Mhm. pendukung
kita mendukung A, Mbak siapa nih, Mbak Mila? Mbak Mila mendukung B, saya Mhm, mendukung A. mhm, Saya akan selalu mendukung A itu sehabis-habisan, mhm, ya gitu kan. Padahal yang B yang didukung sama Mbak Mila itu mhm, lebih bagus mhm, gitu. Kan apa, karena Mbak Milanya, ah udah deh mhm, yang tahu B kan saya, mhm. bukan dia. Ya, Oke. seperti itu. Jadi keduanya sama-sama menjagokan kebaikan timnya ya, Pak, ya? Iya, 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 iya. Jangan membuat apa, yang tadi kalau yang diceritakan kebaikan ya alhamdulillah. Mhm, Nah, ketika itu kejelekannya, mhm. nah itu akan membuat suatu permasalahan. Oke. Oke, gitu ya, Pak, Petrus ya? Ya. Oke, lanjut lagi, Pak, ada dari Kak Apen di Cilaku katanya, ini berarti adanya polisi di TPS untuk menjadi penengah ya, Pak, ketika ada problem di lokasi TPS atau memang harus ke kantor dulu nih untuk dilakukan penengahan? Ketika ada kita di sana kan ada di sana kita siapkan Mhm, ada polisi mhm, dan ada limas juga, mhm, ya kan gitu kan. Kalau di sekitaran apa TPS itu tugasnya limas. mhm, Nah, ketika itu ada permasalahan, misalnya orang berantem ya mhm, atau pukul memukul, itu bukan jadinya ke pidana pemilu, mhm. tetapi pidana umum. Oke. Iya, beda gitu ya nanti. Dan itu akan diproses di kepolisian Mhm, langsung. mmm, Misalnya ada pasal 351 mhm. penganiayaan atau dia melakukan pengerusakan, Oke. ya. Nah, mereka mau berdebat masalah perhitungan, Mhm, mau berdebat masalah pencoblosan, mhm, itu ya silakan. mhm, Tetapi jangan bikin permasalahan misalnya saling pukul-memukul, adu mhm. fisik, itu larinya ke pidana bukan pemilu. Oke. Kalau habis apa pidana pemilu itu kan habis pemilu nanti Mhm, putusan udah mhm, selesai gitu kan. mhm. Ada jangka waktu laporannya. Kalau pidana itu sampai tuntas nantinya Oke. gitu. Ya, gitu kan Mhm, beda antara kalau yang apa pelanggaran pemilu atau pidana pemilu lewatnya Bawaslu lapornya. Tetapi mhm, kalau dia sudah saling tonjok-menonjok, merusak barang-barang pemerintah, mhm. TPS segala macam, itu gunanya kita di sana, Oke. ya. Di saat coblos itu nggak masalah, di Mhm, saat hitung biasanya mhm. permasalahan itu keluar, ya gitu ya. Iya, Ya iya. udah ketahuan gitu ya, gitu. Pas di saat, pencoblosan itu ya kita kan nggak tahu tuh, eee, dia coblos siapa, coblos Mhm, ini, apa-apa. Nah setelah perhitungan suara mhm, diketahuan, di situ deh tempat-tempat rawan. Makanya kita, di sana itu sampai 3 hari yang mhm, pengamanan TPS itu. Dari pengecekan mhm, tempat TPS mhm, ya sebelum pelaksanaan, terus kita menjaga pada saat pelaksanaan, yaitu terus mengawal mengawal ya, mhm, bukan membawa kotak suara ya, mhm. mengawal kotak suara sampai ke, apa, panitia ya Oke. ya gitu, panitia pemilu tingkat apa, desa itu Mhm, ya, sehingga dipastikan aman. mhm. Memang, sebegitu ketatnya ya untuk pemilu 2024 ini Hotners. Jadi, beberapa memang sudah dijelaskan oleh Pak Mer tadi ya, bahwa memang ada banyak, hal-hal yang dilakukan oleh Polda Banten, khususnya kepolisian sendiri nih untuk mengawal pemilu 2024 yang sukses, tertib, damai, aman, sehat, sejahtera, sentosa ya, Pak, ya? Iya, saya ini tadi, saya tambahkan, sedikit ya. Mhm, Kalau misalnya ada pimpinan kita ke TPS mhm, itu, apa, masuk ke area, mhm, tempat pencoblosan itu, mhm. kita udah izin dulu ke panitianya. Oke. Biasanya kan ada Kapolda yang Mhm. kunjungan salaman sama Mhm. sama apa, panitia, Mhm. itu untuk menyemangatin mereka, jangan Mhm. sampai mereka lemes atau Oke. ya gitu kan. Kadang-kadang kan salah ini, "Loh kok apa Kapolda masuk ke tempat TPS Mhm. itu sebenarnya kita sudah izin sama Mhm. ketua panitianya di Mhm. sana, Pak, berkenan untuk apa, ya Didatangi Kapolda mau Kapolda. menyapa, mau Mhm. kasih semangat supaya tetap apa, Mhm. greng ya gitu ya dalam Biar tetap melaksanakan fokus ya, Pak, tugasnya. ya. Iya, heeh. Oh ya, biasanya kata, "Silakan silakan," kalaupun dia Mhm. nggak bilang enggak kita juga Mhm. enggak gitu. Oke. Kita nggak maksa karena kita pengamanan kita itu bukan, apa, bukan di lingkungan sananya, tetapi kita pengamanan kita tuh apabila terjadi, Mhm. apa, tindak pidana, onaran segala macam Mhm. di sana ya, Oke. pelayan. Mhm. Oke.
Nggak kerasa nih Pak ya, kita Oke, sudah 1 jam ya, ya, kita ngobrol-ngobrol dan mungkin dari Kak Alpen ini pertanyaan terakhir yang Mila bisa bacain ya. ya. Mungkin, untuk Hotners yang pertanyaannya belum dibacakan ya, mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Mungkin next time ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena pemilu masih, lama ya, mungkin nanti next time ada lagi nih kita bahas soal pemilu biar lebih Pencoblosnya tanggal 14 Februari ya. oke, Ya gitu, jangan lupa masih ke tahun depan. TPS. Dari tahun 2023 nih udah diingetin sama Pak Mer ya untuk kita bisa menjadi Harus dong, harus. Karena daf itu haknya, hak suaranya itu mendukung untuk kita ke oke, depan. nah Ya, amanin dulu nih hak suaranya ya, ya, jangan sampai golput, jangan sampai hak suaranya ini disalahgunakan ya. Jadi untuk Hotners juga sekarang mungkin waktunya buat cari referensi-referensi pemilihan apa tentang pemilu ya, tentang pemilu 2024 dari mulai calonnya, kemudian juga mungkin latar belakang kalau misalnya emang mau cross check beberapa latar belakang dari calon-calonnya gitu atau mungkin cara-cara untuk mencoblos ya kalau misalnya masih pemilu mula ya, pemilu awal yang baru pertama kali akan mencoblos nih bisa jadi untuk belajar dari sekarang gitu ya. Dan untuk yang main sosial media juga bijak-bijak bersosial media, udah banyak contoh ya untuk beberapa korban-korban ujaran kebencian atau mungkin hoax yang memang sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan sudah ada undang-undangnya yang memberikan hukuman ya, entah itu hukuman penjara ataupun hukuman denda bagi pelaku ujaran kebencian ya, Hotners. Jadi belajarlah dari kesalahan orang lain ya, Pak ya. iya, benar. Ya. Dan terakhir nih Pak, untuk menutup perjumpaan kita hari ini ya, closing statement dulu deh Pak dari Pak Meriadi untuk pemilu 2024 ini harapannya atau mungkin apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, silakan. Untuk seluruh masyarakat, ya pemilu ini bukan satu kali ini aja ya kita laksanakan ya. Hmm. Kita udah berulang-ulang kali melaksanakan pemilu, tentunya berbeda pendapat, Mhm. berbeda pilihan itu biasa Oke. ya. Tetapi kita harus tetap jaga Bhinneka Tunggal Ika Mhm. ya, menjaga persatuan dan kesatuan untuk terus melaju membangun Indonesia. Semoga Indonesia tetap maju. Dan pemilu 2024 tetap Mhm. aman dan nyaman. Ya, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mer ya untuk informasinya hari ini dan sukses selalu untuk Polda Banten Pak ya. Sukses selalu Iya, iya. untuk setiap kegiatannya apalagi menjelang pemilu ini nanti. Sehat Amin, selalu. amin, amin. Terima kasih. Dan terima kasih juga sudah datang di Hot Radio Serang. Next time kita bakal ngobrol sama siapa lagi ya dalam program biasa. Oke deh Hotners, 9 bertugas pamit ya. Siapapun pemimpinnya ya, pastikan kita menjadi warga negara Indonesia yang tetap patuh dan taat terhadap undang-undang, terhadap Pancasila ya, supaya bisa menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan pastinya makmur selalu ya. Kita harapannya Amin, yang pasti yang amin. terbaik ya Pak ya. Amin, amin ya. Oke, lanjut lagi bersama Faris dalam program Rest and Relax. 9 bertugas pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi